Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, ini semua saya panggil adik ya. Eh, Hari ini kita akan masuk ke masuk ke topik utamanya tentang teori modul begitu ya. Saya nanti akan didampingi Mbak Niken selaku tutor dan mungkin dengan beberapa tutor yang lain begitu ya. Ini saya akan langsung share screen aja. Jadi nanti kita sifatnya interaktif ya, adik-adik ya. Kita melakukan komunikasi yang interaktif saja. Kalau ada pertanyaan bisa ada interupsi bisa diinterupsi ya. Saya kira seperti itu. Nah, mari kita coba saya coba share screen di sini ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini itu sebagai berikut, adik-adik ya. Jadi pada pertemuan ke-1 Anda belajar tentang grup dan ring. Nanti dari pertemuan ke-1 itu yang paling akan kita pakai adalah grup komutatifnya dan ring istimewa yaitu lapangan. Lapangan adalah ring yang istimewa. Dia itu adalah ring komutatif, mempunyai elemen satuan dan setiap elemennya yang tidak sama dengan 0 mempunyai inverse ya. Saya ingatkan sedikit kembali. Kemudian pada pertemuan kedua, modal kedua untuk belajar teori modul adalah ruang vektor yang sudah disampaikan oleh Mas Faisal pada pertemuan yang kedua. Jadi di sini saya akan memulai dengan menyampaikan urutan yang akan kami sampaikan. Jadi nanti akan saya mulai dengan latar belakang, motivasi ya, bagaimana datangnya ya, konsep baru tentang teori modul tersebut. Kemudian nanti kita akan masuk modul kiri, modul kanan, kemudian modul atas ring dengan elemen satuan tentu saja semuanya di sini. Nah, kemudian di dalam struktur aljabar yang menarik adalah kita akan bisa membentuk struktur aljabar baru dari struktur aljabar yang kita miliki. Misalnya ya contohnya di dalam grup ya. Kalau Anda mempunyai subgrup yang normal, Anda akan mempunyai grup baru yang kita sebut dengan grup faktor ya. Kemudian pada ring juga demikian. Pada waktu Anda mempunyai suatu ring di dalamnya ada suatu ideal, Anda akan bisa membentuk ring baru yaitu yang disebut dengan ring faktor misalnya seperti itu. Jadi pada bagian ketiga kita akan belajar bagaimana membentuk modul dari suatu struktur aljabar yang diberikan. Yang lain ya, itu saja. Nah, yang kedua, nanti kita akan lihat sifat-sifat sederhana dari modul atas ring. Kemudian yang kelima, ini kita akan belajar tentang submodul sebagai sebuah konsep dari subgrup, dari subring, kemudian dari subruang, misalnya seperti itu. Jadi ide-idenya dari sana. Kemudian setelah itu kita akan belajar bagaimana menentukan subgrup terkecil yang memuat suatu himpunan. Saya kira dalam waktu kurang lebih 100 menit ke depan kita akan belajar tentang 6 poin tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, tetap riang gembira ya untuk mempelajari bersama-sama konsep baru. Bagaimana mathematician itu membentuk konsep baru dari konsep yang sudah ada. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu belajar bersama-sama hari ini mempelajari. Anda kan ingin jadi mathematician ya. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana para ahli mathematician itu membentuk konsep baru. Dalam hal ini adalah modul atas ring. Jadi latar belakangnya demikian. Jadi pada pertemuan yang pertama, Anda sudah dapat menyimpulkan bahwa ruang vektor adalah sistem matematika ya dari pertemuan yang kedua. Maaf. Anda sudah dapat menyimpulkan bahwa ruang vektor adalah sistem matematika yang terdiri dari grup komutatif, lapangan F gitu ya. Kemudian antara elemen-elemen di dalam lapangan dan elemen-elemen dalam grup komutatifnya tersebut itu dihubungkan oleh operasi yang kita sebut dengan operasi pergandaan skalar. Jadi operasi pergandaan dengan skalar sebenarnya. Jadi tapi di sini kita singkat aja ya. Operasi pergandaan skalar. Jadi ada ada fungsi dari F cross V ke V yang
kemudian dinotasikan peta dari pasangan alfa V itu dengan alfa dot V. Jadi untuk setiap alfa di dalam F dan untuk setiap V di dalam V, ya. Nah, dari pertemuan kedua Anda sudah tahu bahwa modal pertama yaitu apa? Grup komutatif V itu disebut ruang vektor atas modal yang kedua yaitu F apabila memenuhi aksioma sebagai berikut, ya, 1, 2, 3, 4, saya tidak akan bacakan di sini, kaitannya dengan operasi sebagai modal yang kedua, ya, jadi seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi, mari kita lihat. Jadi kalau kita mau bicara ruang vektor, ya, pasti sudah diberikan oleh Pak Faisal, ya. Kalau kita mau bicara ruang vektor, maka yang harus kita miliki adalah kita harus punya grup komutatif, sebut saja V terhadap penjumlahan, kemudian kita harus mempunyai lapangan F, kemudian kita harus mempunyai operasi pergandaan skalar, yaitu yang menghubungkan antara elemen di dalam F dan elemen di dalam V. Nah, V disebut ruang vektor atas F, gitu ya. Jadi V disebut ruang vektor atas F jika memenuhi aksioma 1, 2, 3, dan 4 untuk setiap elemen di dalam F dan elemen di dalam apa? V. Jadi itu ilustrasinya. Ilustrasi ini menjadi sangat penting, ya, karena apa? Nanti kita akan melihat diagram ini, nanti bagaimana ini dibawa ke modul, ya, dibawa ke konsep ini dibawa ke modul. Nah, coba mari kita lihat, ya. Kita sudah tahu semua bahwa himpunan semua bilangan real merupakan lapangan. Sudah didiskusikan pada pertemuan 1 dan 2, ya. Kemudian dari himpunan bilangan real tersebut, kita akan bisa membentuk R3. R3 himpunan semua ruang vektor kolom, ya, kita tuliskan vektor kolom dengan komponen-komponennya itu di dalam R. Ini sudah merupakan suatu grup komutatif. Kemudian ada operasi. Jadi ini contohnya, ya. Ada operasi R cross R3 ke R3. Itu yang membawa alfa V, ya, alfa dan V itu alfa dioperasikan dengan V, itu hasilnya adalah vektor baru yang komponen-komponennya adalah hasil kali alfa dengan komponen-komponen di V. Nah, kemudian operasi pergandaan tersebut memenuhi sifat 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga apa? Sudah jelas bahwa R3 itu merupakan salah satu contoh ruang vektor atas R, ya. Nah, dari himpunan bilangan real R tersebut, dalam himpunan bilangan real R tersebut, selain dapat dibentuk grup komutatif R3, juga dapat dibentuk himpunan semua matrik berukuran 3 kali 3. Jadi kalau R3 itu adalah himpunan vektor yang komponen-komponennya di R. Kalau M3R itu adalah himpunan semua matrik berukuran 3 kali 3 yang kita notasikan dengan M3R itu. Jadi himpunan matrik A, A1, 1A, 1,2, A1,3, ya. Begitu ini, ya. Nah, dengan semua komponennya di R. Nah, pada himpunan matrik berukuran 3 kali 3, kita sudah tahu dari aljabar elementer, dari aljabar vektor matrik, gitu ya. Dan dari pertemuan yang pertama, bahwa M3R itu akan membentuk ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matrik tersebut. Saya kira ini bukan pertanyaan. Dan dia mempunyai elemen satuan. Dia tidak komutatif. Karena apa? A kali B tidak selalu sama dengan B kali A. Nah, kalau kita tadi sudah melihat R3 itu ada operasi pergandaan skalar antara elemen di dalam R dengan elemen di dalam R3, tadi sudah, ya. Nah, kita juga akan bisa membentuk operasi pergandaan elemen-elemen di dalam M3R ini dengan elemen-elemen di dalam R3. Karena elemen-elemen di dalam M3R ini bentuknya adalah matrik berukuran 3 kali 3. Kalau ketemu vektor berukuran 3 kali 1, maka Anda akan mendapatkan apa?
Anda akan mendapatkan apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau Anda mempunyai matrik berukuran 3x3, Anda mempunyai ketemu vektor berukuran 3x1, maka kan Anda akan mendapatkan apa? A dikalikan 3x3 dikalikan 3x1 itu akan mendapatkan apa? Anda akan mendapatkan vektor berukuran 3x1 lagi ya. Nah, jadi apa? Anda juga bisa membentuk operasi pergandaan skalar. Kalau yang tadi itu dari R cross R3 ke R3, kalau di sini operasi pergandaan matrik dengan skalar, matrik dengan vektor, itu apa? A, V, gitu ya. Itu nanti hasilnya adalah, sudah kita ketahui, caranya mendapatkan matrik AV ini, ya. Kita sudah tahu bahwa AV ini akan berada dalam R3 lagi. Jadi nanti apa? Kita bisa membentuk operasi M3 R cross R3 ke R3. Nah, dari aljabar vektor matrik, ya, dari aljabar vektor matrik, Anda akan bisa melihat ya bahwa apa? Kalau tadi di dalam antara elemen di R dengan R3 itu Anda mempunyai alfa 1, alfa 2, V1 sama dengan alfa 1, V1 ditambah alfa 2, V1. Di sini Anda akan mempunyai sifat apa? A1 ditambah A2 dikalikan V1 ini akan sama dengan A1 V1 ditambah A2 V2. Dengan cara yang sama, nanti Anda juga akan mempunyai A dikalikan A1 dikalikan V1 tambah V2 akan sama dengan A1 V1 ditambah A1 V2. Dan yang ketiga, Anda sudah mempunyai juga sifat matrik ya, A1 V2 dikalikan dengan V1 sama dengan A1 A2 V1, dan nanti matrik identitas tadi di dalam ring matrik berukuran 3x3 itu tadi, itu kalau dikalikan dengan V1 akan sama dengan V1 ya, seperti itu. Nah, di sisi lain, kalau kita menuliskan ya, R3 itu dengan bentuk himpunan semua vektor-vektor baris kan juga boleh toh? Ya. Kalau tadi R3 kita tuliskan dengan himpunan semua vektor-vektor kolom, kita akan bisa menuliskan juga R3 sebagai himpunan vektor-vektor baris. Untuk membedakannya, kita tuliskan dengan notasi R3B. Ya. Jadi, ini membedakan cara penulisan saja. Tapi apa dampaknya? Apa dampaknya pada saat Anda menuliskan R3 itu dalam bentuk vektor-vektor baris? Dalam kaitannya dengan matrik A tadi. Nah, ya. Kita akan pelajari itu. Yang pertama, bahwa R3B ini, ya, himpunan R3 dalam bentuk vektor-vektor baris ini, itu tetap bisa kita definisikan operasi penjumlahan vektor-vektor baris. Kalau tadi operasi penjumlahan vektor-vektor kolom ya. Kalau di sini kita masih tetap bisa mendefinisikan operasi penjumlahan vektor-vektor baris. Dan dengan sangat simpel ya, Anda akan bisa menunjukkan bahwa himpunan semua vektor-vektor baris ini terhadap operasi penjumlahan tadi juga merupakan grup komutatif. Elemen netralnya apa? Coba. Di R3B tadi. Elemen netralnya apa? Vektor 0. Vektor 0. Kalau di R3 yang awal tadi apa? Vektor 0 juga ya? Sama. Cuman menuliskannya baris dan kolom. Nah, namun ada namunnya ini. Anda tidak bisa mengalihkan A dengan V begitu saja. Karena apa? Karena matrik A berukuran 3x3, V-nya berukuran 1x3. Padahal kita di dalam aljabar vektor matrik, operasi pergandaan matrik itu dapat terdefinisi, gitu ya, dapat terdefinisi kalau apa? Kalau apa? Kalau Anda mempunyai matrik A, mempunyai matrik B, maka apa? Matris A sama dengan baris matris B. Ya, banyaknya apa? Banyaknya Kolom matrik A
sama dengan banyaknya oke. baris matris B. Nah, dalam hal ini kalau A-nya berukuran 3 kali 3, V-nya berada di dalam R3B, maka vektor itu adalah berukuran 1 kali 3, gitu ya. Jadi apa kesimpulannya? Kita tidak dapat mendefinisikan operasi pergandaan skalar dengan definisi seperti tadi, AV sama dengan AV, ya, tidak bisa. Karena apa? Karena banyaknya baris matrik A itu sama dengan 3, sementara banyaknya kolom matrik A itu sama dengan 3, sementara banyaknya baris dari matrik dari V itu adalah sama dengan apa? 1. Jadi tidak terdefinisi. Nah, mathematician itu jangan berarti ya berarti udah nggak bisa dia menjadi ruang vektor. Tidak, mathematician itu nggak boleh begitu. Harus kemudian memunculkan pertanyaan. Itu kan karena apa? Karena operasinya didefinisikan sebagai AV. Nah, kemudian kan tadi apa? Banyaknya kolom matrik A sama dengan 3, banyaknya apa? Baris V itu sama dengan 1. Nah, tentu saja Anda itu akan bisa mendefinisikan operasi pergandaan dengan skalar tadi kalau mendefinisikan operasinya itu A dot V itu tidak sama dengan apa? AV, tapi sama dengan VA. Mengapa demikian? Karena kalau V-nya itu berukuran 1 kali 3, A-nya berukuran 3 kali 3, maka Anda akan mendapatkan VA-nya juga berukuran 1 kali 3. Jadi berada di dalam well defined dan dia berada di dalam R3B tadi. Gitu ya. Dan nanti dengan cara yang sama dari aljabar vektor matrik ya, dari hukum-hukum operasi matrik itu Anda akan mendapatkan aksioma 1. Coba kalau Anda urutkan ya, A1 V ditambah A2 dot V1 itu kan per definisi sama dengan VA1 ditambah A2 sama dengan apa? VA1 ditambah VA2. Nah, ini by definition itu sama dengan A1 V1 A2 dot V1 dan seterusnya. Namun Anda hati-hati di sini. Pada sifat yang ketiga, coba kalau Anda lihat sifat yang ketiga, A1 A2 dot V1 by definition menggunakan definisi yang kita miliki di atas ini akan sama dengan V1 A1 A2. Menggunakan sifat-sifat operasi matrik sama dengan menggunakan sifat asosiatif ya, itu sama dengan V1 A1 A2. Nah, ini by definition sama dengan A2 dot V1 A1. Nah, kemudian ini sama dengan A2 dot A1 V1. Jadi apa? Ada perbedaan ya, ada perbedaan antara yang apa? R3-nya dipandang sebagai vektor kolom dan R3-nya dipandang sebagai vektor baris. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi apa? Kalau tadi ruang vektor itu kalau kemarin ya dengan Mas Faisal, ruang vektor itu kan harus apa? Atas suatu lapangan. Kita mempunyai sifat-sifat 1 2 3 tadi, 1 2 3 untuk yang R3 kolom dituliskan dalam vektor kolom dan R3B yang elemen-elemen dituliskan dalam vektor-vektor baris. Tapi dia itu ya tidak memenuhi definisi dari ruang vektor karena modalnya saja sudah tidak terpenuhi. Yang tidak terpenuhi yang mana? Yang tidak terpenuhi adalah yang M3R tadi. Karena M3R tadi bukanlah merupakan sebuah lapangan. Jadi modalnya sudah tidak terpenuhi. Jadi apa? Mengingat M3R bukan merupakan lapangan, maka R3 baik yang dituliskan dengan baris maupun yang dituliskan dengan kolom bukan merupakan ruang vektor atas M3R lagi. Sayang sekali ya. Aksiomanya itu hampir sama, tetapi apa? Tidak terpenuhi. Jadi apa? Jadi terhadap operasi dot tadi itu bukan merupakan ruang vektor. Nah,
hal inilah yang melatar belakangi para ahli, bukan Sri Wahyuni ya, saya juga tinggal mengutip saja ya. Jadi hal inilah yang melatar belakangi para ahli terdahulu itu pendefinisian struktur aljabar baru yang disebut dengan nanti modul atas ring. Konsep baru kan harus diberi nama ya, diberi nama. Dituliskan sebagai modul atas ring yang merupakan tentu saja generalisasi dari ruang vektor atas lapangan dengan tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah apa? Untuk mewadahi yang tidak dipenuhi pada aturan-aturan di ruang vektor tadi. Jadi tidak menyalahi aturan, kita nggak menyalahi aturan, tapi kita bisa apa? Kita bisa dengan bahagia kita mempunyai struktur baru yang memadainya, begitu ya, Dede ya. Jadi ini seperti itu. Nah, selain itu tadi ya, kalau kita bandingkan yang kita beri bold biru itu tadi, selain itu nampak ada perbedaan pada sifat 3, yakni pada saat kasusnya pada R3 dituliskan sebagai vektor kolom, dan apa? Pada saat R3-nya dituliskan sebagai vektor baris. Pada saat dituliskan sebagai vektor kolom, Anda mempunyai apa? A1 kali A2 dioperasikan dengan V1 sama dengan A1 dioperasikan dengan A2 dioperasikan dengan V1. Ini kurang dot juga ya, maaf ya. Oke. Sedangkan pada kasus R3B, ini dipandang sebagai himpunan vektor-vektor baris tersebut, yang berlaku adalah A1, A2 dot V1 sama dengan A2 justru sama dengan A2, A1, V1. Jadi, tidak sama dengan V1, A2, V1. Tidak sama dengan A1, A2, V1. Tapi samanya justru dengan A2, A1, V1. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kita membedakan modul kiri dan modul kanan. Gitu ya, adik-adik ya. Gimana? Bahagia ya? Wah, di sana nggak diterima, bikin baru aja gitu ya. Kita bikin baru gitu. Jadi di mana? Di ruang vektor nggak diterima karena modalnya saja sudah tidak dipenuhi begitu ya. Nah, kita para ahli bikin baru begitu. Mungkin orang-orang lain tidak bisa lihat bagaimana bahagianya mathematician bisa membentuk konsep baru ya, seperti itu ya, adik-adik ya. Jadi ini ya, silakan ada yang bertanya ya. Oke ya. Jadi di situ ya. Jadi intinya disinilah apa latar belakang ya, latar belakang mengapa kita perlu nanti membentuk modul kiri dan modul kanan dan modul begitu ya. Karena apa? Karena kita itu tidak diterima di dalam konsep yang sudah ada begitu. Makanya dibentuklah konsep baru. Oke ya, saya berharap adik-adik ini melihat bagaimana jalan pikiran para ahli mathematician dulu memunculkan konsep-konsep baru. Ini salah satu contoh aja. Banyak sekali konsep-konsep yang dibentuk karena pada konsep yang sudah lazim itu tak terpenuhi. Kalau dipaksakan memenuhi kan menyalahi aturan begitu ya, adik-adik ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu modul kiri tentang latar belakangnya. Nah, sekarang kita bicara modul kiri, modul kanan, dan modul atas ring dengan elemen satuan. Oke ya. Sebagaimana dalam ruang vektor, ya. Jadi kalau tadi dalam ruang vektor itu kita untuk membentuk ruang vektor kita harus punya apa saja, Adik? Pertama kita harus punya apa gitu. Jadi di dalam matematik itu kalau mau mendefinisikan sesuatu itu harus clear yang mau definisikan apa gitu ya. Dalam ruang vektor tadi apa? Apa saja? Grup komutatif. Oke. Yang kedua apa? Lapangan. Oke. Yang ketiga apa? Pergandaan skalar. Nah, terus kemudian masih ada satu lagi. 1, 2, 3 itu belum cukup. Harus apa? Harus atas lapangan. Vektor atas lapangan F. Kalau apa? Terhadap operasi perkalian. Ruang vektor atas lapangan F terhadap operasi perkalian. Ya, harus memenuhi gitu loh. Yang penting harus memenuhinya.
Ya, harus memenuhi apa? Syarat tertentu. Harus memenuhi aksioma-aksioma, syarat-syarat 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi apa? Ibarat ya. Jadi sudah ya. Jadi saya kira Anda bisa melihat, saya senang Anda bisa melihat bahwa pada waktu kita mau bicara ruang vektor, kita harus mempunyai 3 modal. 3 modal itu tidak cukup. 3 modal itu harus terikat ya, harus memenuhi aturan-aturan yang apa? Aturan-aturan yang apa? Yang ditetapkan, yang disebut dengan aksioma. Nah, sebagaimana dalam ruang vektor tersebut, untuk membentuk modul juga diperlukan modal gitu ya. Wah, modal madul ya. Kalau bahasa Jawa modal madul nggak bagus ya. Tapi di teori modul madul itu bagus ya. Jadi oke. Jadi sebagaimana dalam ruang vektor, untuk membentuk modul diperlukan modal. Ya, diperlukan modal. Jadi di sini. Untuk membentuk ruang vektor kita membutuhkan 3 modal awal. Tadi sudah saya bicarakan ya. Untuk membentuk modul kita juga membentukkan 3 modal awal, harus ada modalnya. Jadi kalau misalnya Anda mau mendefinisikan limit, itu Anda harus punya fungsinya dulu. Tidak tiba-tiba limit gitu ya, tidak. Jadi kalau Anda mau mendefinisikan limit ya, saya contohkan di kalkulus ya. Anda harus punya modal dulu. Modalnya adalah suatu fungsi. Kalau dalam bilangan real ya. Jadi misalkan F adalah fungsi dari R ke R, titik, itu modalnya. F yang dari KR ke R itu mempunyai limit untuk X mendekati A sama dengan L jika, masih ingat nggak, untuk setiap epsilon terdapat delta, bla 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 ya. Nah, itu dianalisis di kalkulus. Nah, kalau di sini, untuk membentuk modul, ya, kita juga harus punya modal. Membentuk sesuatu, membentuk konsep itu, Anda harus punya modalnya yang mau ditarik definisinya gitu ya. Jadi untuk membentuk ruang vektor kita harus punya 3 modal. Untuk membentuk modul kita juga harus punya 3 modal. Modal yang pertama sama, grup komutatif. Hanya untuk membedakan saja, ini ditulis dengan V terhadap penjumlahan, ini ditulis dengan M terhadap penjumlahan. Matematik itu dalam memberi notasi juga harus jangan membingungkan ya. Mohon maaf nih. Ya. Oke ya, saya matikan aja, maaf. Oke ya. Nah, jadi ini ya. Coba yang perlu diingat adalah bahwa 3 modal awal saja tidak cukup. Karena aksioma-aksioma yang mengikat hubungan tersebut harus dipenuhi juga. Jadi tidak cukup ya, tidak cukup hanya apa? Anda punya grup, Anda punya ring atau lapangan, Anda punya operasi, tidak cukup. Harus 3 modal itu harus ada ikatannya. Jadi ini sebuah sedikit agak melenceng ya. Jadi contohnya saja. Untuk menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi, tidak cukup dia punya uang, dia punya ijazah, gitu ya. Dan dia lolos tes, tidak cukup. Karena dia harus melakukan registrasi dan sebagainya, misalnya gitu ya. Nah, untuk ini, untuk apa? Dalam hal ini, maka 3 modal itu diikat oleh aksioma-aksioma. Ini definisinya seperti itu. Diberikan grup komutatif M, ring dengan elemen satuan, dan operasi ini disebut modul atas ring R terhadap operasi ini apabila memenuhi 1, 2, 3, 4. Nah, ini modul kiri. Mengapa tadi kiri dan kanan? Karena tadi ada, pada waktu kita bicara di latar belakang itu, pada waktu kita melihat R3 dan R3B itu tadi ada perbedaan ya, ada perbedaan. Jadi para ahli, kalau gitu definisikan saja modul kiri dan modul kanan untuk membedakan keterpenuhinya aksioma itu. Mengapa? Karena
Berbeda pada lapangan, pada ring itu tidak selalu komutatif terhadap perkalian. Begitu. Nah, jadi dari sini nampak perbedaan antara modul kiri dan modul kanan hanyalah pada persyaratan 3, yakni terpenuhinya R1, R2, M1 sama dengan R1, R2, M1, sementara pada modul, pada modul kanan adalah R1, R2, M1 justru harus sama dengan R2, R1, M1. Begitu ya. Jadi itu. Nah, sebagai ilustrasi, kalau tadi pada sana itu adalah apa? Anda mempunyai grup komutatif V, ini kita tuliskan dengan grup komutatif M. Anda mempunyai ring, kemudian ada operasi, kemudian ini aksiomanya. Ya, aksiomanya. Nah, jadi di sini Anda melihat apa? Anda melihat apa? Coba bisa nggak Anda menyimpulkan gitu. Anda menyimpulkan antara yang diagram tadi dengan yang ini. Bedanya di mana? Grupnya sama-sama harus komutatif. Yang kedua, yang bedanya adalah pada apa? Ada yang bisa menjawab? Bu. Ya. Apa? Pada yang ruang vektor, itu modalnya apa? Modal keduanya? Lapangan, Bu. Kalau di sini dia ring dengan elemen satuan. Ring. Nah, jadi maka apa? Sementara Anda tahu dari kuliah yang pertama, pertemuan yang pertama, bahwa lapangan itu adalah kejadian khusus dari ring ya, special ring. Jadi Anda sekarang bisa melihat apa? Modul itu adalah apanya ruang vektor? Kasus lebih umum, Bu? Ya, coba. Lebih umum ya. Kata-kata lebih umum mungkin untuk bahasanya matematician itu apa? Generalisasi. Nah, bagus ya. Jadi apa? Jadi modul itu adalah generalisasi dari ruang vektor ya. Jadi dari sini kita, nah kalau Anda bertemu dengan suatu konsep generalisasi, maka apa yang ditanyakan? Kalau Anda sudah bekerja pada hal yang khusus, kemudian Anda mengeneralkan pada konsep baru yang lebih umum, maka pertanyaannya apa? Contoh, pertanyaannya apa? Contoh ya. Terus apa? Coba pertanyaannya apa? Pertanyaan yang umum gitu ya. Maka apa? Pertanyaannya apa? Sifat apa yang masih berlaku, Bu? Sifat apa yang masih berlaku pada ruang vektor yang apa? Yang masih berlaku pada modul. Nah, itulah yang akan dipelajari pada sampai tanggal 28 itu loh, ya, adik-adik ya. Jadi akan dipelajari, ini kan kita sudah berhasil melakukan generalisasi ya, dari ruang vektor ke modul atas ring, ruang vektor atas lapangan ke modul atas ring. Jadi kita akan apa? Akan mempelajari yang menarik dari apa? Penelitian matematika pada saat kita melakukan generalisasi adalah kita akan bertanya apakah konsep-konsep pada kasus yang kita generalkan itu, yaitu pada ruang vektor itu, masih berlaku pada struktur yang umum begitu. Ya. Jadi sementara kebalikannya dari generalisasi itu apa? Misalnya Anda sudah bicara pada ruang, nanti ya, kalau Anda bicara pada modul atas ring. Nah, ringnya kan macam-macam, toh. Kalau ringnya lapangan, maka sifat-sifatnya sudah kita pelajari dulu. Nah, ring spesial itu kan tidak hanya lapangan. Apa? Ring dengan Misalnya apa? Daerah integral. Ring yang spesial itu apa? Misalnya apa? Daerah integral. Nah, misalnya yang lebih spesifik lagi apa? ring dengan pembagian tidak memuat pembagian. Oke, apa daerah integral itu tadi? Yaitu apa? Apa? Misalnya daerah ideal utama. Nah, nanti pertanyaannya apa? Kalau Anda sudah bekerja pada ring yang umum, ring yang generalisasi di ruang vektor tadi, maka nanti akan ada pertanyaan, bagaimana kalau ringnya khusus yang bukan lapangan, misalnya saja apa? Daerah integral. Pertanyaannya apa di sana? Pertanyaannya apa? Apakah dia tidak memuat pembagian? Pertanyaannya apa? Jadi kalau dari khusus ke umum, pertanyaannya adalah apakah sifat-sifat pada yang khusus ini
bisa dibawa ke yang umum. Nah, kalau kita sudah belajar yang umum nanti sampai pada pertemuan keberapa nanti kita akan bicara yang umum tadi. Kemudian nanti kita akan bicara pada special case, yaitu misalnya pada modul atas daerah hidal utama gitu ya. Maka pertanyaannya apa? Apa keistimewaannya? Begitu ya. Nah, nanti itu yang kelihatannya pada pertemuan ke-7 atau keberapa ya dengan Pak Topo. Kelihatannya nanti Anda akan bekerja pada modul khusus, yaitu modul atas daerah ideal utama. Oke ya, jadi saya kira saya teruskan di sini. Ya, gini ya. Jadi perbedaan antara modul kiri dan modul kanan itu bukan pada penulisan operasi pergandaan skalarnya dari R cross M ke M atau M cross R ke M ya, bukan. Tetapi pada spiritnya, pada aksiomanya, ya, pada syaratnya, yaitu syarat yang ketiga. Tentang menuliskan operasi dari R cross M ke M atau M cross R ke M, itu hanya selera saja. Ya, lebih nyaman yang mana? Tetapi secara aksiomatis, membedakan modul kiri dan modul kanan adalah syarat yang ketiga. Oke ya? Nah, jadi itu saya kira itu. Nah, ini. Jadi ini contohnya apa? Contohnya tentu saja adalah apa? Contohnya tentu saja adalah yang tadi yang melatar belakangi kita, tadi R3. R3 dengan operasi pergandaannya itu adalah AV sama dengan AV gitu ya. Ini memenuhi aksioma modul kiri tentu saja ya. Dengan demikian R3 dapat dipandang sebagai modul kiri. Kemudian nanti yang R3B yang kita menuliskan dengan modul kanan dengan baris, itu nanti kita sebut dengan modul kanan. Itu salah satu contoh modul kiri dan modul kanan. Oke, sekarang bagaimana Anda membuat contoh yang lebih kalau tadi kan apa? Generalisasi ya. Kemudian contoh tadi itu contoh yang datang dari latar belakang ya. Contoh yang datang dari apa? Latar belakang. Contoh yang datang dari latar belakang. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, bagaimana membentuk contoh baru? Nah, contoh tadi kan spesifik. Contoh tadi adalah R3 begitu ya. Contoh tadi adalah R3. Bagaimana dengan pertanyaannya bagaimana dengan apa? R4. Bagaimana dengan R5? Dari R itu kan kita tidak hanya bisa membentuk R3 ya. Adik-adik ya. Dari lapangan bilangan real itu kan kita tidak hanya bisa membentuk R3. Kita juga bisa membentuk R4, membentuk R5, membentuk dan seterusnya sampai Rn saya ya. Nah, kita juga masih bisa mendefinisikan kalau Anda punya N, katakanlah R4 itu ya. R4, Anda juga masih bisa membentuk M3, M4R. Anda juga masih bisa mengalihkan A berukuran 4x4 dengan V berukuran 4x1. Dan dapat juga dia memenuhi aksioma-aksioma yang diberikan ya. Jadi di sini ini tadi adalah bagaimana kita membentuk contoh dari apa? Ide dari contoh yang sudah ada. Kalau contohnya hanya R3 saja kan ya, buat apa kita melakukan generalisasi ya enggak? Nah, bagaimana membentuk contoh yang lain? Nah, contoh yang lain itu adalah Rn, Rnb, dan seterusnya. Nah, apakah modul itu bentuknya hanya Rn seperti itu saja terhadap perkalian matrik begitu? Tidak. Kita akan bisa membuat apa contoh-contoh yang lain. Nanti kita akan diskusikan. Kalau kita bicara tentang ring, untuk membentuk sebagai modal dari modul, gitu ya, sebagai modal dari modul, itu tidak ada persyaratan ringnya harus apa? Tidak ada persyaratan ringnya harus apa? Komutatif. Nah, sehingga muncullah modul kiri dan modul kanan. Nah, pada saat kita mempunyai M ya, kemudian kita mempunyai ring, tidak harus komutatif gitu ya. Nah, kalau dia memenuhi aksioma yang ke C ini, yaitu apa? R1, R2, M1 sama dengan R1, R2, M1,
dan sekaligus juga sama dengan R2 dikalikan R1M1, maka kita katakan dia adalah modul atas ring R. Jadi modul atas ring R itu adalah modul kiri sekaligus modul kanan tanpa persyaratan R-nya harus komutatif. Yang penting aksiomanya modul kiri dan modul kanan dipenuhi. Jadi jelas di sini bahwa apa? Pada saat R-nya komutatif, tentu saja modul kiri akan merupakan modul kanan, ya, dan modul kanan akan merupakan modul kiri. Ya, sekaligus seperti itu. Saya kira seperti itu. Jadi ini ya. Nah, ini adalah modul. Jadi tadi ada modul kiri, ada modul kanan. Modul itu apa? Setiap R di dalam R, setiap X di dalam I, RI di dalam RX ya, RX dalam I. Modul ideal kanan itu kalau untuk setiap R di dalam R, setiap X di dalam I, XR di dalam I. Nah, disebut ideal kalau dia sekaligus ideal kiri dan ideal kanan. Tentu saja pada saat kita mempunyai suatu ring yang komutatif, ideal kiri sekaligus ideal kanan. Jadi ideal itu tidak harus ringnya komutatif. Yang penting adalah dia ideal kiri dan ideal kanan. Artinya apa? Untuk setiap R di dalam R, setiap X di dalam I, nanti RX dan XR berada di dalam I juga. Nah, modul juga seperti itu. Untuk menjadi modul atas ring, itu tidak harus apa? Ringnya komutatif. Tapi kalau dia ya, jadi syaratnya untuk menjadi modul itu adalah dia sekaligus modul kiri dan modul kanan. Artinya apa? Aksioma ketiganya itu tidak hanya pada R1, R2, V1 sama dengan ini. Ini harusnya M ya. Maaf ya. Seperti itu. Oke. Nah, saya kira itu ya. Nah, selanjutnya kita menotasikan modul kiri M atas R ini dituliskan dengan R modul kiri M ya. Dan seterusnya. Saja. Ini kok ada bengung ya? Ya. Oke ya. Nah, ini mari kita lihat. Ini sebenarnya contoh 5 adalah suatu kesimpulan ya. Mengingat modul atas ring adalah generalisasi dari ruang vektor atas lapangan, maka tentu saja ruang vektor merupakan modul atas lapangannya. Kalau tadi itu contohnya kok kayaknya cuman R3 dengan M33R ya, dan R3B dengan M33R ya, tidak. Contohnya sekarang Anda bisa lihat banyak sekali. Karena apa? Setiap ruang vektor itu adalah modul atas lapangannya. Bukankah lapangan merupakan ring? Jadi memenuhi aksioma dari ini. Jadi semua contoh-contoh pada ruang vektor atas lapangan yang pernah Anda peroleh di pertemuan 2 maupun pada pengetahuan, tentu saja tidak semua modul merupakan ruang vektor. Bisa nggak ada yang kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Pasti bisa Anda. Harus bisa. Yang tadi untuk untuk melatar belakangi itu apa? Bisa nggak? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Bisa memberikan jawaban atas berikan contohnya ini. Mudah ya? Contohnya ya R3 atas ring matrik berukuran 3 kali 3 itu tadi. Itu adalah modul yang bukan merupakan ruang vektor. Begitu ya? Jadi tentu saja seperti itu. Nah, sudah kita ketahui juga bahwa setiap lapangan dapat dipandang sebagai ruang vektor atas dirinya sendiri ya. Ya enggak? Kemarin dengan Pak Faisal sudah ya? Setiap lapangan itu pasti merupakan karena lapangan grup komutatif penjumlahan. ya, terus dia itu memenuhi modal pertama. Karena apa? Karena lapangan memenuhi modal pertama. Yang kedua lapangannya jelas ya. Yang ketiga, operasinya apa? Operasi pergandaannya apa?
Bergandaan dengan skalarnya apa? Perkalian di lapangannya. Oke, terus kemudian apa? Apakah aksioma-aksiomanya dipenuhi? Ya. Ya, karena apa? Karena lapangan mempunyai sifat distributif kiri. Dan Karena lapangan mempunyai sifat apa? Distributif kiri. Kemudian apa? Kanan. Terus kemudian apa? Sifat apa? Asosiatif terhadap perkalian ya. Ada Nah, kemudian yang terakhir, aksioma yang terakhir itu apa? grup komutatif. Bukan, aksioma yang terakhir. Kan ada 1, 2, 3, 4. Yang terakhir itu karena apa? Elemen identitas. Nah, karena elemen identitasnya mempunyai sifat apa? IV kali 1 alfa selalu sama dengan apa? Alfa. Ya enggak? Nah, oke. Jadi semua apa kemudian apa? Dapat ditunjukkan bahwa apa? Seperti halnya lapangan selalu dapat dipandang sebagai ruang vektor atas dirinya sendiri. Sekarang kalau Anda mempunyai ring dengan elemen satuan, ya, ring dengan elemen satuan, ya, ring dengan elemen satuan, komutatif dengan elemen satuan. Apa? Ada modal pertamanya enggak? Kalau Anda punya ring, kalau Anda punya ring bagaimana? komutatif pertama. Kalau Anda punya ring kan syarat pertama juga harus merupakan grup komutatif dulu toh? Oke. Iya. Kemudian syarat yang kedua ya udah dirinya sendiri ring itu. Syarat yang ketiga apa? Operasinya. Memenuhi Operasinya operasi pada perkalian pada ring. Apakah aksiomanya dipenuhi enggak? 1, 2, 3, 4. iya Dipenuhi ya. Karena apa? Distributif kiri, kanan distributif kanan, sama dengan kiri. asosiatif. Aksioma yang ketiga itu asosiatif ya. Ya. Iya. Sifat yang ketiga asosiatif. Terus yang terakhir apa? Elemen Identitas. Oke ya. Jadi clear ya. Jadi apa? Semua contoh-contoh ring komutatif yang Anda kenal pada pertemuan 1 itu merupakan modul atas dirinya sendiri. Ya, merupakan modul atas dirinya sendiri. Jadi ini masih menyenangkan ya, masih menyenangkan ya. Oke. Oke. Nah. Oke ya. Nah, sekarang kita ke yang tadi saya sampaikan ya. Bagaimana membentuk modul dari suatu struktur aljabar? Ya. Coba yang pertama. Kalau tadi modal ring ya, Anda punya modal ring, maka langsung Anda bisa memandang ringnya itu sebagai modul atas dirinya sendiri. Operasinya apa? Ya operasinya bekerja pada ring tersebut. Nah, sekarang ini ya. Ini kok. Nah, sekarang kalau Anda punya grup, komutatif, kalau Anda punya ring kan tadi Anda bisa membentuk grup yaitu dirinya sendiri terhadap operasi penjumlahnya ya. Sekarang kalau Anda punya grup, Anda baru punya modal pertama grup komutatif itu. Nah, kita nanti akan menunjukkan bahwa kalau kita punya grup komutatif, nanti dia akan menjadi modul atas suatu ring. Lah ringnya apa? Nah, mari kita ingat dari pertemuan pertama. Pada saat Anda mempunyai suatu grup, abstrak aja, grup terhadap operasi titik gitu ya. Kalau Anda mempunyai G di dalam G dan N di dalam Z, gitu ya, Anda akan dapat mendefinisikan G pangkat N. G pangkat N itu adalah G dioperasikan dengan G dioperasikan dengan G sebanyak N faktor. Kalau N-nya positif. Dan didefinisikan sebagai elemen netral di dalam G kalau N-nya 0. Inverse G operasi G inverse dan seterusnya sebanyak nilai mutlak N faktor. Tidak bisa N faktor ya, itu negatif ya, negatif. Kalau N-nya negatif. Nah, dan Anda mempunyai sifat apa? Untuk setiap G1, G2 di dalam G, N1, N2 di dalam Z, ini akan berlaku apa? G1 dioperasikan dengan G2
dipangkatkan dengan N1 itu akan sama dengan pangkatkan N1. Demikian juga kalau Anda punya G1, Anda punya 2N, N1 dan N2, maka kan Anda akan punya N1 tambah N2 ya. Nanti Anda akan mempunyai G1 berpangkat N1 tambah N2 sama dengan G1 pangkat N1, G1 pangkat N2, dan seterusnya. Nah, ini menuliskannya G secara umum dengan operasi titik gitu ya. Bisa dengan operasi bintang, apa saja ya, ini untuk memudahkan aja. Nah, sekarang coba kalau ini diaplikasikan pada G yang dituliskan dengan grup komutatif aditif gitu ya, maka G pangkat N itu akan sama dengan apa? G pangkat N itu akan sama dengan apa? Kita tuliskan dengan apa? G ditambah G ditambah G, karena operasinya penjumlahan ya. Ya. Nah, sebanyak berapa suku? Kalau tadi faktor ya, ini saya tulis suku. Biasanya kalau komponen-komponennya kita sebut dengan faktor. Jadi apa? Sebanyak N suku. Nah, ini maaf ya. Ini G-nya harusnya saya tuliskan dengan 0. Saya ngopinya kurang bagus ya. Jadi G pangkat N pada saat N-nya sama dengan 0, sama dengan 0 di dalam G. Jadi elemen netral di dalam G, di mana G-nya positif, biasanya kita tuliskan dengan 0G. Dan min G ditambah min G, dan seterusnya sebanyak nilai mutlak N suku untuk N-nya negatif. G pangkat N karena dia bisa dituliskan dengan cara seperti ini, maka G pangkat N ini bisa kita nyatakan dengan notasi yang lebih familiar dengan kita, yaitu NG. Yaitu, sehingga nanti kita bisa menuliskan sifat-sifat yang tadi itu, diaplikasikan ke sini, adalah N1 dikalikan G1 tambah G2 sama dengan N1 G1 ditambah N1 G2, N1 ditambah N2 G1 sama dengan N1 G1 ditambah N2 G1 sama dengan N1 dikalikan N2 G1. Begitu ya, gini ya. Karena apa ini? Nah, ini loh. Nah, kemudian kita punya yang ini. Nah, coba kalau Anda amati aksioma ini. Ini kan apa? Ini kan kayak apa? Operasi aksioma pertama ya. Aksioma pertama pada modul. Ini aksioma kedua pada modul. Ini aksioma ketiga pada modul. Ini aksioma. Kita punya modal pertama, grup komutatif. Kita punya operasi perkaliannya, ya, pergandaan skalarnya gitu ya, antara elemen N di dalam Z dengan elemen G di dalam G. Nah, kemudian aksioma-aksiomanya dipenuhi. Nah, jadi apa? Tinggal kita amati ring N itu elemen di mana N-nya. Tadi kan sudah kita bicarakan ya. N itu elemen di mana nih? Elemen di Z. Sementara Z Fitriani, Z itu adalah apa? Adalah apa? Merupakan apa? Ring komutatif. Ring komutatif dengan elemen satuan. Jadi kita bisa melihat apa? Anda punya grup komutatif, Anda punya ring Z dengan elemen satuan, Anda punya operasi pergandaan skalar antara elemen di dalam N dipenuhi. Nah, jadi kesimpulannya apa coba? Bahwa kesimpulannya apa? Kesimpulannya Anda bisa menyimpulkan apa bahwa apa? Grup komutatif yang kita tuliskan dengan penjumlahan ini, maka apa? Dia akan merupakan modul atas ring bilangan bulat Z. Nah, coba Anda cari grup komutatif apa pertemuan pertama selain Z apa? Rasional. Bilangan. Apa contohnya apa? Grup komutatif ya, grup yang familiar aja, dari yang dekat-dekat aja apa? Bilangan real. Bilangan rasional. Bilangan real, Bu. Oke, sip ya. Ya, oke. Jadi grup bilangan real R terhadap penjumlahan Grup itu komutatif.
maka dia dapat dipandang sebagai modul atas apa? Real atas Ring yang mana? Bilangan. bilangan real. Ring, jangan real. Kalau real kan sudah tadi ya, karena sudah tadi toh. Bilangan bulat. Ring bilangan bulat set. Anda ambil yang lain lagi coba. Jangan R, jangan Q, jangan kompleks. Yang lain apa? Yang apa ya? Sedikit modifier. Matriks Matriks 2x2, Bu. 2. Ya, oke, matriks. Iya, terhadap penjumlahan. Oke, karena dia komutasi terhadap penjumlahan berarti bagaimana? Dia merupakan apa? Menggunakan implikasi ini. Modul atas. Modul atas. Bilangan. Oke. Nah, sekarang contoh yang lain lagi coba. Contoh yang lain lagi. Anda kok nggak ada yang senang dengan, padahal saya senang sekali dengan bilangan bulat modulo N itu loh. Anda kok kayaknya nggak senang ya? Kok nggak menyebut itu kayaknya nggak senang? Oke, ya. Ya. Z6 katakanlah ya, adik-adik ya. Z6. Z6 itu isinya apa saja? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dia merupakan grup komutatif tidak? komutatif terhadap operasi. Terhadap penjumlahan ya. Oke, terhadap penjumlahan loh, jangan terhadap perkalian ya. Nah, maka nggak usah Anda pikirkan bagaimana mengoperasikannya. Menggunakan sifat ini, Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa dia merupakan apa? Ya, terhadap operasi tadi. Oke ya. Jadi contohnya banyak ya. Oke. Nah, ini adalah apa? Jadi begitu Anda mempunyai grup komutatif terhadap penjumlahan, pada saat itu grup komutatif tadi dapat dipandang sebagai modul atas Z. Jadi banyak sekali contohnya. Ya. Misalnya saja ring, misalnya apa? Himpunan semua polinomial ya. Himpunan semua polinomial itu kan merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan toh. Maka pada saat itu Anda bisa memandang dia sebagai ring modul atas. Jadi ini ya. Oke. Nah, sekarang. Nah, ini saya aja. Kalau tadi setiap ruang vektor atas lapangan merupakan apa? Setiap ruang vektor atas lapangan merupakan apa? Modul atas lapangannya, ya enggak? Setiap ruang vektor atas lapangan merupakan modul atas lapangannya. Tapi dari ruang vektor itu ring baru, yaitu ring semua transformasi linear dari V ke V, yang kita sebut dengan ring endomorfisme V. Nah, jadi diberikan ruang vektor V atas lapangan, maka selain V dapat dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri, marilah kita lihat ini, bahwa dari V itu kita akan bisa membentuk himpunan semua transformasi linear dari V ke V. Jadi pada pertemuan kedua, Anda sudah mendapatkan bahwa himpunan semua transformasi linear ini merupakan ring dengan elemen satuan. Elemen satuannya apa? No. Elemen satuannya apa? Pemetaan identitas. Oke, pemetaan identitas ya. Nah, dapat dibentuk operasi pergandaan skalar, itu apa? Kalau Anda mempunyai T di dalam endomorfisme V ini ke V, ya, maka kalau Anda mengambil sembarang V, Anda akan bisa mendapatkan TV. TV di mana? T-nya dari V ke V. V-nya di dalam V. Maka TV di mana TV? Di V. Nah, jadi kesimpulannya apa? Begitu Anda punya T di dalam endomorfisme F, V, Anda mempunyai V di dalam V, Anda akan mempunyai TV. Gandaan skalar dengan definisi apa? TV sama dengan T dikenakan pada V. Membacanya gitu ya. TV itu didefinisikan sebagai apa? T dikenakan pada V. Nah, oke. Nah, coba. Di situ ada apa? T1 dioperasikan dengan V1 ditambah V2 itu
By definition sama dengan apa? Menggunakan definisi. T1. Menggunakan definisi T1 dioperasikan dengan V1 ditambah V2, menggunakan definisi itu kan sama dengan T dikenakan pada V1 tambah V2 ya, oke ya? Nah, karena T-nya transformasi linear, maka dia sama dengan apa? T V1 tambah V2 sama dengan apa? Karena T transformasi linear. T1. Oke, 1 tambah TV2. Oke, yaitu transformasi linear itu harus dijumlahkan dulu baru dipetakan, sama dengan dipetakan dulu masing-masing baru dijumlahkan. Oke ya. Jadi Anda akan punya ini nih. Nah, dengan demikian apa? Anda akan punya ini nanti kalau nggak jelas nanti biar dengan Mbak Niken ya, biar tidak terlalu lama di sini. Oke ya. Nah, jadi Anda mempunyai apa? Nah, ini loh kesimpulannya apa? Ruang. Begitu Anda mempunyai ruang vektor atas suatu lapangan, maka ruang sebagai modul kiri ya, bukan hanya modul aja. Modul kiri atas ring semua transformasi linear. Mengapa modul kiri? Mengapa modul kiri? Tidak pakai kanan. Karena apa? Karena kita bicaranya apa? Bicaranya apa? Pada ring yang tidak komutatif dan definisinya tadi adalah apa? TV sama dengan apa? T dikenakan pada V. Ya, oke ya. Nah, sehingga nanti Anda akan punya sifat ini ya. Sifat yang ketiga ini. Ya. T1 dikomposisikan dengan T2 dikenakan pada V1, itu tidak sama dengan T2 dikenakan pada T1 V1, tapi samanya dengan T1 ini. Jadi modulnya modul kiri ya. Oke. Nah, jadi sekarang Anda bahagia ya. Anda punya ruang vektor, dia dapat dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri, dan dia dapat dipandang sebagai modul atas ring semua endomorfisme, semua transformasi linearnya. Ya, oke. Nah, sekarang ini yang menarik. Ini nanti yang yang ketiga ini yang menarik. Ya, coba. Pada saat Anda mempunyai ruang vektor atas F, ya, Anda mempunyai ruang vektor atas F. Kalau tadi kan dari V dapat dibentuk semua himpunan semua endomorfisme dari V ke V. Himpunan semua transformasi linear dari V ke V. Nah, kalau sini dari F-nya. Dari lapangan F tersebut dapat dibentuk ring polinomial Fx. Ya enggak? Dari ring polinomial Fx Anda sudah dapatkan dari pertemuan 1 ya? Dan dapat ditunjukkan bahwa Fx merupakan ring dengan elemen satuan yang komutatif. Dengan bantuan, jadi ini kalau di sini dengan bantuan. Kalau tadi pada waktu yang V sebagai modul atas endomorfisme V itu tadi, tanpa bantuan siapa-siapa. Kalau maka dapat dibentuk operasi pergandaan skalar, yaitu apa? Kalau Anda punya Px di dalam Fx, Anda akan punya PT. Jadi variabel X-nya itu diganti dengan T, transformasi linear. Untuk setiap ini ya. Nah, nanti untuk ini aja ya, untuk disimpan dulu aja ya, biar dengan Mbak Niken ya, dengan Mbak Niken pada saat tutorial tadi nanti ya. Nanti akan dapat ditunjukkan bahwa apa? Dengan dapat ditunjukkan bahwa Px dioperasikan dengan V1 tambah V2, operasinya ini ya, Px dioperasikan dengan V adalah PT dikenakan pada V. Jadi polinomial Px dioperasikan dengan V itu didefinisikan sebagai PT dioperasikan pada V, dikenakan pada V. Nah, nanti dengan cara yang tidak terlalu sulit ya, Anda akan bisa menunjukkan ini. Px V1 ditambah V2 sama dengan Px dikenakan pada V1 ditambah Px dioperasikan pada V2 dan seterusnya ya. Jadi ini nanti dia akan merupakan apa? Jadi apa? Kita bisa membuat suatu kesimpulan ya. Jadi dari setiap ruang vektor V atas F dan suatu transformasi linear T, V dapat dipandang sebagai modul kiri atas ring semua polinomial Fx ya, seperti itu. Nah, ini
vektor atas F-nya, whatever the T, transformasi linear T-nya, maka pada saat itu V ini akan merupakan modul atas ring Fx. Tentu saja hasil operasinya bergantung pada bantuan transformasi linear T yang mana, begitu ya. Jangan lupa, tergantung pada bantuan transformasi linear yang mana. Oke. Nah, saya akan mengajak Anda melihat tiga ruang vektor atas lapangan R ya. Anda punya banyak transformasi linear ya. Nah, T1 disebut saja. Dengan bantuan T1 yang didefinisikan dengan T1, X1, X2, X3 dibawa ke X2, X3, 0. Ini T1-nya transformasi linear enggak? T1-nya jelas transformasi linear ya? Ya, Bu. Linear ya, udah enggak. Ini barang gampang ya, barang gampang. Oke, nah sekarang Anda yang V atas Fx itu bantuannya tidak hanya oleh satu saja transformasi linear, bisa diganti dengan transformasi linear yang lain toh. Jadi kalau tadi apa? X1, X2, X3 dibawa ke X2, X3, 0, bantuan yang lain adalah T2-nya itu X1, X2, X3 apa? Dibawa ke X3, 0, 0. Nah, kemudian apa? Saya mengajak Anda apa? Dampak dan itu saja menurut sifat tadi itu ya, begitu Anda mempunyai transformasi, begitu Anda mempunyai ruang vektor dan Anda mempunyai T, maka ruang vektor tersebut akan dapat dipandang sebagai modul atas Fx melalui bantuan transformasi linear tadi. Bantuannya untuk apa? Untuk mendefinisikan apa? Bantuannya untuk mendefinisikan apa? Bantuannya untuk mendefinisikan apa? Untuk mendefinisi dengan skalarnya. Jadi tentu saja R3 dapat dipandang sebagai modul atas Rx melalui T1. Pada saat yang sama, R3 juga dapat dipandang sebagai modul atas Rx melalui transformasi T2. Nah, pertanyaannya adalah ini loh. Jadi matematis itu begitu. Oh, senang ya. Begitu kita punya ruang vektor, begitu kita punya T, kita akan punya modul atas Fx melalui T1, melalui T2. Gitu ya. Nah, pertanyaannya ini loh. Jadi matematik is problem solving ya. Jadi di sini problemnya apa? Gitu. Sudah senang dapat dampaknya kan tadi. Oh, kalau gitu R3 itu tidak hanya ruang vektor atas R, tapi juga ruang vektor atas endomorfisme R3, juga merupakan ruang vektor atas Rx, gitu ya. Nah, sekarang dalam hal ini atas T1 dan T2 yang tadi itu beda itu. Lalu apa yang membedakan antara kedua? Terus ingat definisi operasi pergandaan skalarnya. Jadi apa? PXV itu adalah didefinisikan sebagai PT dikenakan pada V. Dengan PT-nya apa? Nah, PT-nya ini, kalau PX itu adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan seterusnya, nanti PT itu adalah A0I ditambah A1T ditambah A2T kuadrat sampai dengan ANT pangkat N. Begitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah apa di sini? Kalau I-nya kan nggak ada masalah ya, identitas adalah T pangkat 0. T-nya juga nggak ada masalah. T kuadrat juga masih biasanya masih bisa ngitung. Tapi kalau sudah T pangkat N itu loh, ya nggak? T pangkat. Nah, sekarang coba saya ajak Anda kembali ke sini. Anda ajak kembali ke sini, coba. Saya kira saya salah ke mana ya? Oh, harus ke belakang. Maaf ya, maaf. Nah, coba. Kalau Anda punya T1. T1 itu membawa X1, X2, T1 membawa X1, X2, X3 ke X2, X3, 0. T1 kuadrat berapa? T1 kuadrat, T1 kuadrat kan T1 dikenakan pada T1. Membawa X1, X2, X3 kemana?
Kayak X3 0, 0. Nol, nol, nol. Nah, jadi ini menjadi mudah, ya enggak? Karena Ya, ini akan berhenti pada T berapa? kedua. T2 ya, pangkat karena T pangkat 3 sama dengan apa? 0, 0. Karena T pangkat 3 sama dengan 0. Jadi nanti apa menghitung PT dikenakan pada V ini akan jadi mudah. Karena ini, nah, karena akan berhenti pada, karena T pangkat 3-nya sama dengan, kita punya ini, pada saat T2-nya. T2 itu kan X1, X2, X3 dibawa ke X3 00 ya. T kuadratnya berapa T kuadratnya? Nol. 0 ya. Jadi menjadi 0 lebih cepat gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau T1 menjadi 0-nya setelah T pada saat T3 ya. Nah, T pangkat 3. T2 menjadi 0. Nah, Ya. maka nanti akan mempermudah perhitungan ini gitu loh. Akan mempermudah perhitungan ini. Nah, coba kalau Anda ingat, T1 pangkat 3 sama dengan 0. T2 pangkat 2 sama dengan 0. Itu apa? Ada masih ingat nggak transformasi apa itu? Transformasi linear yang apa? Kalau pada suatu K sama dengan T pangkat K sama dengan 0. Masih ingat nggak? Bebas linear. Bukan bebas linear. Kalau Anda mempunyai suatu transformasi linear, maka Anda punya penyebutan ya. Kalau Anda sudah pernah belajar aljabar linear, itu apa? Nilpotent. Ya. Jadi ini keistimewaannya transformasi linear potent adalah kalau kita pakai untuk membantu pembentukan modul atas fx itu menjadi mudah gitu loh perhitungannya. Perhitungan apa? Hasil operasinya ini. Nah, beda dengan kalau Anda ini, coba ya dampaknya nih ya. Jadi muncul suatu kesulitan. Tentu ini ya. Jadi kalau tadi kan RT1 X1, X2, X3 dibawa ke X2, X3, 0. T2, X1, X2, X3 dibawa ke X3, 0, 0. Nah, kalau ini T3-nya ini ruwet toh? Ya enggak? T3 itu adalah X1, X2, X3 dibawa ke X1 min X2, X2 min X1, X1 plus X2, X3 untuk setiap ini. Nah, ini tuh tidak akan yang akan namanya kita memunculkan apa? Muncul suatu kesulitan. Tentu saja R3 juga akan dapat dipandang sebagai modul atas Rx melalui transformasi linear T3 ya. Tapi muncul kesulitan. Apa kesulitan munculnya adalah pada apa? Coba kalau dari kesimpulan yang Ibu berikan tadi, dari apa diskusi yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya apa? Untuk Perhitungan apa? perkalian skalar dengan polinom derajat tingginya susah. Keistimewaan dari transformasi yang nilpotent. Oke ya, dah. Nah, sekarang kalau yang berikutnya, bagaimana membuat modul dari suatu struktur aljabar yang lain adalah yang ini. Kalau Anda mempunyai F dari suatu lapangan, maka dapat dibentuk Fn. Jelas dia merupakan ruang vektor atas Rn ya. Sehingga Fn tidak hanya R bilangan real ya, lapangan bilangan real, tapi sembarang lapangan F Anda bisa dapat dipandang sebagai ruang vektor atas F ya. Nah, tentu saja ada pertanyaan, bagaimana kalau kita punyanya ring R gitu loh. Kalau Anda punya ring R, maka Anda dapat membuat himpunan semua n tuples Rn dan dapat didefinisikan operasi pergandaan skalar R cross Rn ke Rn dengan definisi Rm sama dengan R dikalikan dengan X1, X2 sampai Xn ini sama dengan I ya, Rxi. Nah ini, jadi dengan cara yang sama dapat ditunjukkan dengan mudah ya, dapat ditunjukkan memenuhi aksioma ini, sehingga kesimpulannya apa? Dari setiap ring dengan elemen satuan dan setiap bilangan bulat positif n akan dapat dibentuk Rn atas R. Jadi apa? Tadi itu ya,
Jadi cara yang pertama tadi apa? Kalau Anda punya grup G komutatif, dia dapat dipandang ring, Anda akan bisa memandang dia sebagai modul atas dirinya sendiri. Kalau Anda punya V, Anda bisa memandang dia modul atas lapangannya, dan juga dapat dipandang sebagai modul atas semua endomorfismanya, dapat dipandang sebagai modul atas Fx melalui bantuan. Jadi ada bantuan, ada intervensi ya. Intervensinya adalah apa? T itu tadi. Nah, kalau di sini ini apa? Whatever ringnya pada saat itu yang penting Rn. Nah, pada saat itu Rn akan dapat dipandang sebagai modul atas R. Sebagaimana Fn dipandang sebagai ruang vektor atas F. Jadi sebagai contoh apa? Jadi apa? Anda kan punya Z ya, maka Anda dapat dibentuk Z pangkat N. Banyak sekali. Ada Z3, Z2, Z4, dan seterusnya. Itu adalah merupakan modul-modul atas Z. Lebih jauh dari ring bilangan bulat ZK ya, ring bilangan bulat modulo K ya, maaf ya, dapat dibentuk tak hingga ZK modul ZK pangkat N ya. Jadi Anda bisa membentuk dan selanjutnya ya. Saya kira ada whatever the ring sepanjang itu merupakan ring dengan elemen satuan, artinya dia punya elemen satuan, maka kita akan bisa membentuk modul ya. Karena kita mengharuskan memenuhi aksioma yang keempat ya, aksioma yang keempat. Jadi 1M. Oke, nah gimana adik-adik? Bahagia ya? Sudah apa? Sudah diajak melakukan generalisasi, sudah diajak bagaimana membentuk apa contoh-contoh dari struktur aljabar yang sudah ada. Nah, sekarang kita kembali ke apa? Ke definisi tadi. Kalau kita sudah mempunyai definisi, jadi dalam matematika itu apa? Kalau kita sudah punya definisi, maka pertanyaan berikutnya apa? Contoh? Sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya. Coba ini kita akan belajar di situ ya, coba. Nah, dari ruang vektor, dari Mas Faisal pada pertemuan yang kedua ya, pada pertemuan yang kedua, pada V dan F itu ada elemen-elemen yang istimewa. Jadi pada V dan F itu ada elemen-elemen yang istimewa. Pada V, elemen istimewanya adalah elemen F, kita tuliskan elemen istimewanya adalah 0F. Dan tentu saja 1F ya. Nah, tapi 1F sudah tidak kita pilihkan di sini. Jadi apa? Kita akan dapat menunjukkan bahwa 0V, 0F, elemen netral di dalam V itu kalau dikalikan dengan sembarang V, itu akan sama dengan 0V. Itu sudah ada pelajari, dan alfa 0V juga akan sama dengan 0V, dan seterusnya ya. Nah, tentu saja apa? Adalah generalisasi dari ruang vektor ya. Maka apa? Pertanyaannya apa? Sifat-sifat apa dalam ruang vektor yang masih berlaku pada modul begitu? Tentu saja muncul pertanyaan. Jadi ini problemnya. Problem solving. Jadi apa? Tentu saja muncul pertanyaan. Apakah pada modul berlaku sifat-sifat yang sama seperti itu gitu loh. Nah, dari sini apa? Nah, kita akan bisa menunjukkan, tapi ternyata nggak semua ini. Kalau di sini ada berapa ini? Di sini ada berapa sifat? 1, 2, 3, 4, 5 ya sifat. Ternyata yang bisa dipertahankan hanya 4. Ya, saya tidak akan buktikan di sini, nanti menjadi saya spiritnya saja. Nanti dengan Mbak apa nih kan ya. Nah, di sini jadi apa? Tidak semua sifat dalam ruang, salah satunya adalah sifat yang menyatakan bahwa apa? Sifat yang kelima tadi apa? Sifat yang kelima. Kalau alfa V sama dengan 0, maka alfa sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Nah, tidak demikian pada modul. Kalau Anda mempunyai skalar R dikalikan M elemen di dalam M ya, R-nya dalam R, hasilnya adalah 0M,
maka R sama dengan 0. Ini kan implikasi ya. Ini kan implikasi. Nah, kalau ada kata-kata tidak selalu berlaku, maka harus ada counter example-nya. Counter example-nya tentu saja Anda harus mencari apa? Yang tidak modul atas lapangan, ya enggak? Karena pada lapangan itu selalu berlaku gitu loh. Nah, tentu saja Anda harus hati-hati. Satu, tidak boleh counter example-nya adalah tentu saja modul atas ring. Yang mana gitu loh. Nah, kalau pada Z sebagai modul atas Z itu nggak berlaku. Sifat itu tetap berlaku. Karena apa? Karena Z itu daerah integral gitu loh. Ya enggak? Kalau Z sebagai modul atas Z itu bukan contoh yang baik gitu loh. Mengapa? Pada Z itu Z itu merupakan daerah integral. Di mana berlaku sifat apa? Kalau AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 Z atas Z. Oke? Nah, kemudian contohnya mana? Nah, Anda sudah tahu bahwa dalam himpunan bilangan apa? Bilangan bulat modulo N, sebut saja Z6 misalnya ya, itu berlaku apa? 3 kali 2 garis itu sama dengan 0 garis. Padahal 3 tidak sama dengan 0, 2 juga tidak sama dengan 0 di Z6. Jadi kesimpulannya apa? Z6 itu bisa menjadi sebuah contoh, menjadi counter example yang menunjukkan bahwa sifat 5 itu tidak berlaku. Gitu ya, jadi ya. Nah, jadi itu. Nah, lain halnya, ini ya tadi sudah saya sampaikan ya. Ini berlaku ya. Nah, ini ahli begitu tuh. Kalau tidak selalu berlaku gitu loh. Dari ketidak selalu berlakuan itu di situ ada celah untuk mendefinisikan konsep baru. Jadi kalau Anda ketemu suatu sifat, wah ini kok nggak selalu berlaku ya, itu bahagialah sebagai mathematician. Karena apa? Pada saat itu Anda itu bisa membuat apa? Pada saat itu Anda bisa membuat sebuah konsep baru. Nah, konsep baru yang dikaitkan dengan ketidak selalu berlakuan ini itu adalah konsep pengenol, konsep elemen torsi yang akan dipelajari pada pertemuan ke-6. Gitu ya. Jadi ya. Nah, ke konsep berikutnya ya. Jadi bagaimana adik-adik? Menyenangkan ya? Mudah-mudahan senang ya. Mudah-mudahan jadi saya senang dengan teori modul itu karena nampak sekali bagaimana kita bisa menghayati makna dari generalisasi. Generalisasi itu bisa untuk membuat konsep baru, generalisasi itu bisa untuk membuat contoh baru gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bicara submodel. Pada pertemuan yang kedua, pada aljabar linier, telah diperkenalkan pengertian subruang ya. Sebagai apa? Subruang itu apa? Ya, saya akan sedikit lebih cepat ya. Pada subruang itu apa? Subruang adalah himpunan bagian dari suatu ruang vektor. Ruang vektor tadi kan apa? Ruang vektor adalah sistem matematika yang terdiri dari 3 struktur aljabar dan memenuhi aksioma-aksioma ya. Jadi apa? Himpunan bagian dari sama itu yang disebut dengan subruang. Nah, pada bagian ini akan dibahas mengenai himpunan bagian dari suatu modul yang juga membentuk modul terhadap operasi pergandaan skalar yang sama dengan operasi pergandaan skalar di modulnya. Yang selanjutnya disebut dengan submodul. Jadi dalam grup ada subgrup. Apa? Bu Fitri mengatakan apa? Subgrup adalah himpunan bagian dari suatu grup yang terhadap operasi yang sama dia memenuhi apa? Aksioma-aksioma. Ada syarat perlu dan cukup agar sebuah himpunan bagian merupakan suatu subgrup. Kemudian pada ring ada subring. Subring adalah pada himpunan bagian dari suatu ring yang terhadap operasi yang sama, dia juga merupakan suatu ring. Nah, kemudian apa? Pada ring itu apa? Muncullah syarat perlu dan cukup, konsep subring yang kemudian muncullah syarat perlu dan cukup dari sebuah ring. Itu apa? Masih ingat ya? Untuk setiap 2 elemen, selisihnya di
Oke ya. Nah, jadi begitu. Jadi di sini kita mendefinisikan submodul dari suatu modul adalah sebagai berikut. Jadi untuk mendefinisikan modul Anda punya modal dulu. Modalnya apa? Modul. Jadi kalau Anda mempunyai modul M atas R nanti, maka dan Anda mempunyai himpunan bagian dari dalam modul itu, himpunan bagian itu disebut submodul dari M jika terhadap operasi yang sama dengan M. Operasi yang bekerja pada M itu apa? Penjumlahannya dan pergandaan skalarnya ya. S juga merupakan modul atas R terhadap operasi pergandaan skalar yang sama dengan operasi pergandaan yang bekerja pada R modul itu. Jadi dari sini dapat ditarik kesimpulan apa? Ya Kak, jika M itu bukan salah ya. Jika M itu terhadap penjumlahan merupakan modul atas R terhadap operasi skalanya ini ya, maka himpunan bagian tak kosong S di M merupakan submodul di R di ini apabila apabila S terhadap penjumlahan merupakan grup komutatif terhadap operasi penjumlahan yang sama. Dengan kata lain apa? S yang kedua, untuk setiap R di dalam R, S di dalam S harus memenuhi RS di sini ya. Ya enggak? Nah, sebagai ilustrasi, mari kita lihat ya. Jadi kalau Anda mempunyai modul M, ada S himpunan bagian dari M, kemudian tentu saja karena M itu adalah modul atas R, tentu saja ada R, kemudian ada operasi ya. Jadi karena M ini modul atas R ya, gitu ya. Maka apa? S disebut submodul dalam M. S juga merupakan modul atas R. Jadi menurut definisi itu apa? S haruslah grup terhadap penjumlahan. Artinya dia merupakan subgrup di grup M. R ring dengan elemen satuan ini sudah jelas dipenuhi. Nomor 3, setiap R di dalam R, S di dalam S, nanti RS di dalam S tidak boleh keluar. Jadi bahwa dia di dalam M itu jelas, tapi tidak boleh di luar S. Begitu ya. Yang keempat, ini selalu dipenuhi, wong itu ya sudah diberikan. Jadi kesimpulannya apa? Nah, ini kesimpulannya yang penting. Jadi kesimpulannya apa? Suatu himpunan bagian S merupakan submodul di M jika dan jika selisihnya di situ. Mengapa selisihnya di situ? Karena dia harus merupakan subgrup. Yang kedua, harus tertutup terhadap pergandaan dengan skalar. Artinya untuk setiap R di dalam R dan S dalam S, RS itu nggak boleh keluar dari S. Bahwa dia di dalam ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita tadi sudah merasakan ya bahwa apa? Jadi untuk mengecek suatu himpunan bagian tak kosong merupakan submodul atau tidak, itu tidak harus semua aksiomanya dilihat. Cukup ditunjukkan ini saja, atau mungkin ada mengenal dari ruang vektor, menunjukkannya bisa satu langkah saja. Sebenarnya kalau ini harus satu step tapi banyak yang harus dilibatkan. R1, R2 di R, S1, S2 di S, nanti R1 tambah S1, R1 tambah S1, R2 tambah S2 juga harus di S. Jadi seperti itu. Jadi ini teorema syarat perlu dan cukup. Jadi kalau tadi definisi, S merupakan submodul itu syaratnya adalah memenuhi aksioma terhadap operasi-operasi yang sama itu memenuhi aksioma-aksioma modul. Kalau di sini ini adalah syarat perlu dan cukup ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana definisi, mana syarat perlu dan cukup. Jadi pengecekan suatu himpunan bagian tak kosong merupakan submodul atau tidak cukup dengan satu langkah. Nah, contohnya misalnya ini ya, paling gampang ya. Kalau Anda memandang Z sebagai modul atas dirinya sendiri, Anda punya
Nanti kelipatan 5 dikurangi kelipatan 5 masih kelipatan 5 ya. Kelipatan 5 dikalikan dengan sembarang bilangan bulat dikalikan kelipatan 5 kan juga masih kelipatan 5. Jadi 5Z itu merupakan submodul. Nah, sekarang yang ini ya. Z3 sebagai modul atas Z ya. Nanti kalau Anda mengambil S-nya adalah himpunan bagian di mana komponen ketiganya 0, nanti kalau Anda ambil dua buah elemen di mana komponen ketiganya 0, maka selisihnya juga komponen ketiganya 0 ya. Jadi memenuhi syarat pertama. Nah, nanti kalau dikalikan komponen ketiganya juga 0. Jadi berada di situ lagi. Nah, sekarang saya akan menghubungkan dengan konsep ideal yang sudah Anda pelajari di pertemuan pertama. Kalau Anda mempunyai suatu ring, tadi sudah Anda ketahui bahwa dia dapat dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri ya. Pertemuan 1, Anda juga sudah belajar tentang syarat perlu dan cukup untuk menjadi ideal ya. Himpunan bagian dari suatu ring itu akan merupakan ideal jika dan jika apa? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Di ideal. Kan setiap suatu himpunan bagian di dalam suatu ring itu merupakan ideal kalau apa? Masih ingat nggak? Kalau Anda punya dua elemen di situ, selisihnya harus di situ, ya. Dan elemen sembarang di R dengan elemen di I itu nanti RI juga akan di situ, ya. Maka apa? Setiap ideal dalam suatu ring ini akan merupakan submodul dalam R dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri. Nah, kemudian ini yang kemarin saya dengar ada istilah trivial ya, ada yang bertanya ya. Nah, pertanyaannya, apakah pada submodul? Tentu saja iya, paling tidak dirinya sendiri. Nah, sekarang apakah modul yang terkecil di dalam suatu modul? Kalau Anda masih ingat 0M, itu kan elemen netral terhadap penjumlahan ya, di dalam grup komutatif M terhadap penjumlahan. Maka nanti apa? 0M dikurangi 0M juga 0M, toh? 0M dikalikan dengan sembarang R tadi, menggunakan sifat sederhana, itu juga sama dengan 0M. Nah, maka kesimpulannya apa? 0M ini adalah merupakan submodul juga. Jadi ini yang kita sebut dengan submodul trivial gitu loh. Jadi yang simple, langsung nampak dari apa? Syaratnya, ya syaratnya. Oke ya. Nah, saya kira seperti itu. Nah, ini sekarang gini. Waktunya kurang sedikit lagi ya. Jadi saya harus agak cepat. Nanti mungkin yang terakhir tidak bisa saya berikan. Nah, gini. Pada saat Anda mempunyai dua buah submodul di dalam modul itu kan juga merupakan himpunan, toh? Karena dia merupakan himpunan, maka Anda bisa menarik irisannya, Anda bisa menarik gabungannya, jadi ada himpunan baru lagi di M itu, jumlahnya, yaitu S1 ditambah dengan S2. S1 tambah S2 itu didefinisikan sebagai apa? X ditambah Y dengan X anggota S1, Y anggota S2. Nah, nanti lema ini saya sebut lema ya, karena ini nanti akan berguna untuk teorema yang penting gitu ya. Jadi dapat ditunjukkan bahwa S1 diiris S2 ini merupakan submodul, S1 tambah S2 juga merupakan submodul, S1 ditambah S2 ini, walaupun ini ya, S1 digabung dengan S2 ini belum tentu merupakan submodul, tapi yang kedua ini, S1 tambah S2 ini akan merupakan submodul terkecil di M yang memuat, yang belum tentu merupakan submodul tadi. Itu memuat S1 digabung dengan S2. Nah, untuk menunjukkan S1 diiris S2 merupakan submodul, gunakan syarat perlu dan cukup tadi. Jadi membuktikan jadi submodul itu kan setiap kali Anda punya dua elemen di situ, selisihnya di situ. Atau mungkin kombinasi linearnya saja ya, kalau mau sekali jalan.
R1, R2 di dalam R, S1, S2 di dalam S, nanti R1, S1 ditambah R2, S2 di situ. Nah, nanti kalau Anda mempunyai S1 diirit S2, kalau Anda mengambil dua elemen S1, sebut saja apa? Jangan S1 lagi ya. Anda mengambil elemen apa? P1, 2 itu anggota S1. Dia juga anggota S2. Karena S1 dan S2 submodul, maka R1 P1 ditambah R2 P2 juga akan berada di dalam S1 dan S2 lagi. Sehingga dia dalam irisannya. Nanti Anda akan bisa mencoba sendiri sifat yang lain. Yang penting sekarang saya akan sampaikan bagaimana menunjukkan belum tentunya ini. Coba, ada yang punya ide? Belum tentu itu belum tentu itu ditunjukkan dengan apa? Counter example. Counter example-nya apa? Bisa nggak Anda membuat counter example? Yang paling simpel aja, di Z2 sebagai modul atas Z atau Z sebagai modul atas Z aja. Z sebagai modul atas Z. Z sebagai modul atas Z ya. S1-nya apa? 2Z. Nah, S2-nya apa? 3Z. Mengapa dia memenuhi sebagai counter example? Mengapa 2Z digabung dengan 3Z ya, Mas Saiful tadi ya? 2Z digabung dengan 3Z itu kan tadi apa? Kalau di jumlah jadi 5Z, tapi 5Z kayaknya tidak di 2 ataupun 3. Oke, ya, udah clear ya. Jadi saya kira sudah bisa ya. Nah, ini nanti, ini menarik sekali ya. Jadi ini ya, ini irisannya submodul S1 ditambah penjumlahannya submodul. Pemikiran Anda. Gabungannya belum tentu, tapi kita punya fakta yang ketiga, yaitu bahwa apa? S1 ditambah S2 dapat ditunjukkan merupakan submodul terkecil yang memuat S1 digabung S2. Caranya bagaimana? Kalau Anda mau menunjukkan dia yang terkecil. Halo? Caranya bagaimana? Diambil modul di submodul tersebut, Bu. Jangan, nggak cukup. Diambil sembarang submodul yang memuat apa? S1 gabung S2. Nah, Anda mengambil sembarang submodul yang memuat S1 digabung S2, Anda harus menunjukkan apa? Submodul tadi apa? Memuat apa? Lebih besar ya, lebih besar dari apa? S1 ditambah S2. Jadi nggak boleh sembarang submodul yang memuat apa? S1 digabung S2. Ya. Saya kira ini bisa diperumum, tidak hanya untuk 2, tapi untuk sebanyak keluarga submodul yang apa di dalam apa M. Jadi kalau Anda mempunyai keluarga submodul yang memuat M, maka Anda akan irisan dari semuanya merupakan submodul. Jumlahan dari semuanya merupakan submodul, dan jumlahan dari semuanya itu akan merupakan submodul terkecil yang memuat gabungannya tadi. Ya. Nah, saya kira yang ini biar nanti diteruskan oleh yang pertemuan yang keempat, karena saya lihat juga sudah disinggung di sana ya. Jadi saya kira ini saja. Saya kasih waktu untuk bisa bertanya ya. Jadi mungkin Mbak Niken bisa mempresentasikan Ibu dari Pak Fitriana Hasnani. Jadi kalau saya mau share screen, boleh ya Bu? Saya tuliskan di PowerPoint. Ya, ya. Biar lebih mudah untuk apa? Sudah terlihat Ibu? Ya. Jadi pertanyaan Mbak Fitriana ya. Ya. Kalau di grup ada subgrup, kemudian di subgrup normal, kalau
ideal kalau di modul ada submodul, lalu adakah kemudian yang dikatakan seperti grup atau subgrup normal tersebut. Nah, begini, munculnya subgrup normal itu adalah untuk kepentingan apa, Mbak Fitriana? Untuk kepentingan well-defined-nya operasi apa? Well-defined-nya operasi antar koset ya? Iya, Bu. Ya. Begitu juga ideal itu muncul karena apa? Terwell define-nya apa? Operasi pergandaan antar koset di mana? Di ring, Bu. Di R per I ya, di R per I itu ya. Nah, untuk modul, pada saat Anda mempunyai suatu modul, ya, pada saat Anda mempunyai suatu modul kan ada konsep submodul ya. Oke ya. Nah, konsep submodul tadi apa? Konsep submodul itu adalah syarat untuk suatu modul yang memenuhi modul ya. Nah, kemudian apa? Pada saat Anda mempunyai modul M, Anda mempunyai S itu adalah submodul, maka dia merupakan subgrup terhadap operasi apa, Mbak Fitriana? Merupakan subgrup terhadap operasi apa? Penjumlahan. Sehingga terbentuk apa? Karena dia grupnya grup, karena M terhadap penjumlahan itu adalah grup yang komutatif, ya. Apa? Maka modul S yang merupakan subgrup itu tadi adalah merupakan subgrup normal ya, ya enggak? Karena dia merupakan subgrup normal, maka terbentuk apa? Dari teori grup terbentuk apa? Halo, terbentuk apa? Grup faktor apa? Grup faktor apa? Grup faktor apa? Grup faktor M per S ya? Ya. Grup faktor M per S ya. Nah, sekarang jadi apa? Pelajari di mana? Di grup di pertemuan keberapa itu? M per S itu sudah memenuhi modal pertama untuk menjadi modul atas R. Bukan. Itu apa? Dia merupakan grup komutatif. Nah, pertanyaannya adalah apa? Apakah dapat didefinisikan operasi pergandaan dengan skalar, yaitu R di dalam R dengan M garis di dalam M per S itu nanti well defined apa enggak? Nah, pada pertemuan besok yang dapatkan informasi bahwa tidak perlu syarat tambahan apa-apa untuk menjadikan M per S itu modul atas R begitu. Jadi apa? Jadi sudah terjawab ya Mbak Fitriana ya. Jadi apa? Jadi tidak perlu. Jadi tidak perlu ada syarat tambahan apa-apa pada submodul agar terbentuk modul faktor. Berbeda dengan pada grup, berbeda pada ring. Untuk membentuk modul faktor itu besok akan ditunjukkan bahwa operasi pergandaan antara skalar di dalam R dengan M garis di dalam M per S itu well defined. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kebutuhan, karena nggak dibutuhkan, jadi nggak ada. Tidak ada. Oh iya, iya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Masih ada lagi? Sudah ya? Kalau yang tadi di bagian akhir sifat-sifat irisan, gabungan, dan jumlahan tadi itu kan bisa diperluas, Bu. Nggak cuma 2, tapi banyak. Iya. Itu banyaknya tuh berhingga ya, Bu, ya tadi ya? Atau yang tak berhingga juga sama, Bu? Tak berhingga, itu tak berhingga nggak apa-apa. Itu himpunan indeks itu. Oh, berarti indeksnya bisa nggak berhingga juga gitu ya? Iya, bisa nggak berhingga. Oke, baik, Bu. Nah, Terima kasih. besok akan dengan Bu Ida akan lebih diterangkan terkait dengan jumlahan langsung juga ya, jadi nanti itu. Tapi itu himpunan indeks karena syaratnya semua terpenuhi. Jadi yang pertama irisan nggak sulit ya. Biasanya kan yang menjadikan itu kan penjumlahannya, ya nggak penjumlahan. Tapi kalau Anda mempunyai 2 buah elemen di dalam penjumlahan itu syaratnya kan hanya apa? Elemen itu merupakan jumlahan elemen-elemen di dalam apa? Elemen-elemen di dalam SI di mana I-nya berada dalam himpunan indeks begitu tak? Nah, jadi memenuhi semua persyaratannya. Jadi yang tak ingat. Karena baik, yang Bu, berhingga makasih. ya, yang berhingga.
Ya, oke. Ya. Maaf ya, ternyata saya terlalu banyak menyiapkannya. Tapi itu besok akan diterangkan oleh Bu Indah ya. Jadi saya kira itu saja. Masih ada lagi? Silakan. Bagaimana? Mungkin merasakan ada sesuatu yang kaitannya dengan proses pembentukan. Karena hari ini tuh yang penting adalah bagaimana generalisasi modul, terus kemudian beberapa sifat pada yang ada pada ruang vektor bisa kita bicarakan di sini. Ya. Nanti akan dibicarakan homomorfisme itu adalah generalisasi dari transformasi linier. Akan dibicarakan tentang modul faktor, itu adalah generalisasi dari grup faktor, ring faktor, kemudian juga dari ruang vektor faktor ya. Tapi yang penting itu tadi ya, modalnya kalau Anda punya 3 modal, belum tentu keterpenuhinya aksioma itu. Jadi kayak sebuah rumah tangga ya, sebuah perkawinan itu adik-adik. Kalau Anda mempunyai perkawinan kan kan tidak cukup ada tidak cukup ada calon pengantin putri, calon pengantin putra, kan masih harus diikat oleh akad nikah, begitu ya. Hanya untuk lucu-lucu ya. Terima kasih. Ya. Masih ada komentar? Kalau tidak, kayak waktunya habis ya. Saya kasih nanti adik-adik terlalu capek. Iya, Bu, sudah pas waktunya. Ya, pas ya waktunya. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada yang nggak jelas, nanti akan diperjelas oleh Mbak Niken. Saya kira kita tutup ya, Mas Uha. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Ya, terima kasih Bu Yuni.